Hai, halo JPP Talks bersama Winnie Septiana, podcast bersama jaringan Pemret Promed. Hari ini Winnie bersama dua cowok keren. Yang pertama moderator kita, Mas Hadi Suprapto. Halo Mas Hadi. Halo. Selaku Pemret Harian Haluan.com. Karena dibilang keren jadi jaim. Dan juga sekjen ya Mas ya, jaringan Pemret Promedia. Dan yang satu lagi, the special one, the one and only, nggak ada yang tahu kakak yang satu ini, kakak Arif Rosyid. Halo Mbak Ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Beliau adalah komisaris BSI. Mantan. Oh, mantan? Iya mantan. Oke, nanti. Baru diganti. Oh, baru diganti. Baru resmi. Tergusur. Oh enggak. Baik. Guys, nggak ada yang nggak tahu kan siapa Kak Arif ini. Beliau mukanya sering banget lah kita lihat di layar. Muka pasaran gitu ya. Karir politiknya terus melesat. Awalnya ketika beliau terpilih menjadi BPHMI periode PBHMI. Ya. Ketum PBHMI. Ketum PBHMI periode 2013 2015. Ya. Kemudian Direktur TKN. Betul? Wakil Direktur TKN Jokowi K. Ma'ruf. Iya. Di 2019 dan 2024 ini ya naik pangkat lah jadi komandan. Waduh, komandan. Jadi tiap 5 tahun ada peningkatan karir lah ya. Jadi ini markasnya. Kita Selamat datang. TKN Pantang. Selamat Kita yang datang. nebeng. Nah, kira-kira gimana sih Mas Arif ini pandangannya untuk politisi muda di era Prabowo Gibran ke depan yang akan dilantik Oktober 2024. Nah, yang udah penasaran pasti Mas Hadi. Kayak mukanya udah mau nanya banget nih. Mas Hadi mau nanya apa sama Kak Arif? Karena dibilang keren jadi agak ini. Iya. Iya. Agak grogi. Bajunya udah. Gimana? Mas, saya ini sebenarnya ini apa? Lebih tertarik ke ini beberapa tahun lalu itu kita selalu bertanya-tanya siapa sih Arif Rosyid? Tiba-tiba masuk ke sini, oke lah. Masuk sini sana gitu ya. Ya, sebagai ketua PBHMI 2013, oke itu itu kita tahu dari situ. Tapi apakah hanya ketua PBHMI selancar itu? Karena banyak. Ketua HMI kan 2 tahun sekali kan pemilihan. Ya. Tidak semua ketua itu bisa eksis. Ini gimana nih ceritanya dari PB kemudian bisa lompat ke beberapa ini termasuk akhirnya masuk ke waktu itu ke Prabowo Ma'ruf ya. Oke. Prabowo Gibran. Ya. Jokowi K. Ma'ruf. Jokowi K. Ma'ruf. Dan kalau sekarang sih orang udah terkenal lah. Kan behind. Iya. Man behind the gun. Iya, yang pertama kalau dibilang tadi ketum PBHMI banyak gitu ya, tapi ya mungkin yang dikenal sama Mas saya ya mungkin karena saya kebetulan memilih jalur ini kali ya, karena sebenarnya banyak juga opsi ya banyak lah beberapa ketum PBHMI yang akhirnya jadi pengusaha juga sukses di sana gitu. Cuma yang akhirnya lebih dalam nih ngurusin politiknya ya kebetulan saya kan. Jadi ya artinya itulah bahwa semua orang punya pilihan hidup masing-masing dan mereka semua ya kita doain lah bisa sukses ya di tempat yang lain. Nah, khusus buat saya secara pribadi ya, saya sebenarnya dari dulu senangnya itu dibilang jadi ikan hidup ya, ikan hidup. Bedanya ikan hidup sama ikan mati itu kan kalau ikan hidup dia akan selalu melawan arus ya. Sesederhana itu dulu, ikan hidup melawan arus, ikan mati itu ikut sama arus. Tapi semakin kesini saya menyadari bahwa ternyata ikan hidup juga itu bisa sesekali ikut arus, gitu ya. Kalau dia mau agak gede, dia akan selalu melawan arus. Tapi kadang-kadang ternyata perlu juga dia ikut
harus itu kan, nggak selamanya dia harus ini. Dan itu juga yang kan kalau mau dipikir-pikir ya, aku tuh dokter gigi ya, lulusan dari Makassar ya. Terus tiba-tiba pindah ke Jakarta 2010. Itu buat orang tua saya waktu itu ya utamanya ibu ya, karena ibu saya kan dokter gigi ya, sebagaimana dokter gigi di kampung itu kan pengen anaknya jadi dokter gigi lagi dong ya, Meneruskan. ya udah punya warisan lah kita ini sebenarnya, ahli waris ya kan, ahli waris. Ahli waris itu gedung sama pasien-pasiennya kan. Betul. Jadi kalau mau hidup enak sih ya jadi dokter aja waktu itu. Cuma 2010 saya diminta jadi pengurus besar HMI waktu itu, jadi saya pindah lah. Ya orang tua ibu saya utamanya nangis-nangis karena dia tanda kutip kehilangan ahli waris gitu ya. Pindah gitu 2010, kemudian 2012 saya nyalonin diri jadi ketum PBHMI, alhamdulillah terpilih. Di kongres yang tidak juga mudah karena kongres waktu itu saya lawan incumbent, situasi HMI-nya waktu itu pecah 3. Jadi kandidatnya banyak ya. Kongresnya 1 bulan, 30-an hari, berlangsung di 3 tempat. Tempat pertama di pembukaannya 4 ya. Pembukaannya di Borobudur, sidang-sidangnya di asrama haji yang bakar-bakar asrama haji itu. Kemudian pindah ke Geraha Insan Cita di Depok. Terakhir di gedung di Ragunan. Kalau nggak selesai di Ragunan pindah ke kebun binatang. Karena 4 kali gitu. Jadi kemudian setelah itu saya kuliah S2, saya kebijakan kesehatan S3. Jadi sebenarnya kalau pendidikan ya saya kesehatan. Gitu. Tapi akhirnya ditugasin jadi wakil direktur TKN waktu itu sama Bang Bahlil gitu, sama Pak Erik, sama Bang Rosan. Kemudian setelah itu setelah selesai diminta jadi komisaris di Bank Syariah, kan sama sekali dunia yang berbeda kan. Jadi diminta lah saya ikut tes 3 kali, manajemen resiko 2 kali, tes syariah 1 kali, sama fit and proper test di OJK. Alhamdulillah agak botak juga belajarnya, tapi alhamdulillah lulus juga. Gitu. Bisa jadi ini juga ya, ekonom. Ya waktu itu saya perlu juga belajar dan saya banyak tulisan saya juga akhirnya tentang ekonomi dan keuangan ya, lebih spesifik tentang syariah. Dan saya dianugerahi waktu itu 2 tahun saya jadi komisaris di Bank Syariah, saya akhirnya dianugerahi tokoh penggerak ekonomi syariah oleh Bank Indonesia. Waktu itu di pertemuan tahunannya BI. Jadi alhamdulillah lah, jadi setiap dikasih amanah kita bisa menjalankan dengan baik dan juga tidak malu-maluin lah gitu. Dan makanya tadi ditanya seperti apa ya, mungkin karena ya kita buat yang terbaik lah. Dan dulu kan guru SD kita selalu bilang rajin belajar dan rajin menabung. Jadi alhamdulillah lah. Nggak rajin berorganisasi. Belajar. Ya belajar di organisasi. Oke, apa itu yang diartikan sebagai hijrah? Saya baca ada satu artikel menarik ini di ARH. Kayak beliau ini pengen hijrah dari seorang dokter menjadi aktivis. Apa ini yang dimaksud? Iya kan, hijrah itu kan selalu ditandai dari berpindah dari keadaan yang baik ke sesuatu yang lebih baik, dari yang buruk ke baik gitu. Jadi selalu ke sesuatu yang lebih baik lah ya. Termasuk waktu saya pindah dari Makassar ke Jakarta ini kan hijrah juga kan. Jadi saya tinggalkan, mungkin kalau anak zaman now sekarang bilang keluar dari zona nyaman. Ya. Yeah. Karena zona nyaman itu mematikan. Ya, dulu saya belajar itu teori kodok dalam apa itu? Dalam wajan itu kan.